Kompas TV. Visi Kota Global Jakarta. Berulang tahun ke-498, Jakarta bertekad masuk jajaran 50 kota global dunia dan menjadi kota berbudaya. Namun, isu lingkungan hingga kemacetan mengganjal. Jakarta telah tumbuh menjadi kota paling besar dan maju di Indonesia. Tak perlu keluar negeri, bagi siapa saja yang ingin merasakan transportasi publik kelas dunia bisa menjajalnya di kota ini. Ada MRT Jakarta, LRT Jakarta, juga jaringan bus Transjakarta. Jakarta terhubung pula dengan kawasan di sekitarnya dengan Wush kereta cepat Jakarta-Bandung, LRT Jabodebek, dan KRL Jabodetabek. Tak hanya soal angkutan umum massal, survei Litbang Kompas merekam kemajuan Jakarta di berbagai bidang sesuai yang dirasakan langsung oleh warganya. Hasil survei menunjukkan, dari 23 indikator persoalan kota yang menjadi basis penilaian kinerja Pemprov Jakarta, 15 indikator mendapat penilaian baik dengan tingkat apresiasi di atas 55%. Indikator tersebut mulai dari aspek penyediaan fasilitas umum, transportasi publik, ekonomi, bencana alam hingga masalah sosial, termasuk kriminalitas dan sampah. Banjir yang menjadi salah satu masalah utama Jakarta memang belum sepenuhnya teratasi. Namun, kini warga menilai pembangunan infrastruktur pengendali banjir juga penanganan genangan di ruang publik makin baik dan cepat. Meskipun demikian, Jakarta masih kesulitan menangani isu besar lainnya, yaitu kemacetan, polusi udara, hingga terkait kejahatan dan sampah. Kemacetan dan polusi udara memiliki korelasi kuat, karena salah satu penghasil polutan terbesar di Jakarta adalah gas buang kendaraan bermotor. Kemacetan ini juga menjadi hal kontradiktif dengan kemajuan pembangunan angkutan umum massal di Jakarta. Selama ini, gencarnya pembangunan moda transportasi modern belum dibarengi dengan upaya serupa untuk memastikan angkutan pengumpan dari titik awal perjalanan ke titik akhir terpenuhi. Jejaring layanan angkutan umum dengan kawasan sekitar, yakni Bodetabek, belum tersedia memadai. Padahal, puluhan juta orang setiap hari pulang pergi Bodetabek ke Jakarta maupun sebaliknya untuk berbagai keperluan. Namun, tentunya, ini tidak hanya pekerjaan rumah bagi Jakarta, tetapi juga pemerintah pusat. Di luar itu, Jakarta masih tertinggal dalam pengolahan sampah. Sampai sekarang, Jakarta amat sangat tergantung dengan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang di Kota Bekasi, Jawa Barat. Beberapa program untuk pengolahan sampah di dalam wilayah Jakarta belum maksimal berfungsi. Seperti laporan investigasi harian ini, praktik pembuangan sampah Jakarta di tempat ilegal di sekitar Bantar Gebang ataupun lokasi lain pun ditengarai terus berlangsung. Menuju usia 500 tahun dan demi menggapai visi kota global yang berbudaya, Jakarta harus mulai serius menangani masalah-masalah krusialnya itu secara tuntas. Misi mencapai visi dengan pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan adalah bagian dari proses menjadi kota berbudaya luhur yang wajib dilakukan Jakarta. Selamat ulang tahun! Kita masuk ke segmen untuk mengulas harian Kompas yang terbit di hari ini, Saudara, di hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025. Bersama saya, Nanda Aprilia. Kita akan lihat di halaman pertama di harian Kompas hari ini, Saudara, dengan judul besar ya, adalah tanker mulai hindari Selat Hormuz. Informasi yang disampaikan dari judul ini, Saudara, serangan Amerika Serikat Israel membuat pelayaran di Selat Hormuz dan Teluk Persia semakin beresiko. Parlemen Iran telah menyetujui Selat Hormuz harus ditutup sebagai respons atas serangan Amerika Serikat. Tanker dan aneka kapal niaga mulai menghindari Selat Hormuz, yang dimana Selat Hormuz ini adalah jalur utama pelayaran di dekat Iran. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran membuat resiko berlayar di perairan itu membesar tanpa kepastian bisa terkendali. Masih terkait dengan eskalasi konflik ini, Saudara, di sini juga ada sebuah foto berita. Foto ini menampilkan unjuk rasa masyarakat di Korea Selatan
yang mengecam serangan Amerika Serikat terhadap Iran di dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat di Seoul, Korea Selatan pada Senin 23 Juni 2025. Kita akan bergeser ke informasi lain yang masih seputar terkait dengan imbas untuk saat ini adalah dampak konflik, yakni harga minyak dunia menuju $80 Amerika Serikat. Eskalasi konflik Iran-Israel yang belakangan melibatkan Amerika Serikat menyebabkan lonjakan harga di pasar minyak dunia. Harga minyak diprediksi akan mencapai $80 Amerika Serikat per barel dalam jangka pendek. Eskalasi konflik juga membuat pasar finansial dunia bergejolak. Dari mancanegara, saudara, kita akan bergeser ke tanah air. Di sisi kanan atas, saudara, kebudayaan seniman Betawi terpuruk di kota sendiri. Informasi yang disampaikan, kebudayaan Betawi menjadi bagian tak terpisahkan dari Jakarta. Namun, nasib senimannya masih terpuruk. Para pegiat kesenian Betawi harus berjuang untuk bertahan hidup dan tetap menghidupkan sanggar. Dan saudara, berita selengkapnya dapat Anda baca di Harian Kompas edisi hari ini Selasa 24 Juni 2025. Dan selain itu, saudara, Litbang Kompas merilis hasil surveinya hari ini yang dinamakan Survei Teropong Jakarta. Kami akan bacakan datanya untuk Anda. Tingkat persetujuan bahwa Jakarta sebagai kota global berbasis kebudayaan Betawi. Sebanyak total 87,9% responden menyatakan setuju dan sangat setuju. 9,3% tidak setuju, 0,6% sangat tak setuju, dan 2,2% menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Dan berikutnya, awareness kesenian tradisional Betawi. 3 teratas, 84% responden menjawab ondel-ondel. Hampir 50% menjawab lenong Betawi atau jipeng jinong, dan silat beski atau pencak silat 40,1% responden. Menyusul musik dan tari Betawi, gambang kromong, sastra Betawi, dan wayang kulit Betawi. Sementara masih 1,9% tidak menjawab, saudara, atau tidak tahu. Berikutnya, perhatian Pemprov Provinsi Jakarta terhadap pekerja seni Betawi. 50% responden menyatakan tidak puas, 45,6% puas, dan 4,4% responden tidak menjawab atau tidak tahu. Hasil survei berikutnya, saudara, pertanyaan Litbang Kompas, ondel-ondel digunakan untuk ngamen di jalan. Sebanyak 88,9% responden menyatakan tidak setuju, 10,4% setuju, dan hanya 0,7% responden yang menjawab tidak menjawab. Selanjutnya, saudara, apa yang perlu dilakukan Pemprov Jakarta? 3 teratas, 33,6% responden menyebut mendirikan sanggar seni di tiap kelurahan atau kecamatan. 27,3% menyebut menggelar kegiatan pertunjukan seni rutin sebulan atau 3 bulan sekali. 22,7% responden masyarakat membantu memberi dana ke pekerja seni Betawi. Menyusul ada saran lain seperti membantu pengadaan alat seni, lebih diperhatikan dan juga dikembangkan sampai dengan dicegahnya kepunahannya, namun juga ada 2% responden menjawab tidak tahu. Dan saudara, survei Litbang Kompas ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dari tanggal 10 hingga 14 Juni 2025. Sebanyak 400 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jakarta. Dengan tingkat kepercayaan 95%, margin of error penelitian plus minus 4,9%. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas, PT Kompas Media Nusantara. Saudara, saatnya kita simak situasi arus lalu lintas di sejumlah titik daerah bersama petugas NTMC Polri Brigadir Cici.
Selamat pagi, Brigadir Cici. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Nanda. Saudara, mari kita pantau arus lalu lintas. Dan yang pertama saya akan mengajak saudara memantau dari sekitaran kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saudara, pagi ini terpantau dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Tebet hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk kendaraan-kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun ke arah Depok dan juga yang akan mengarah ke arah Tebet ataupun ke arah Manggarai, hingga saat ini pun masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terpantau melalui pantauan CCTV kami, petugas kami saat ini sudah berada di lapangan untuk melaksanakan pengaturan lalu lintas. Kami himbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dan mengikuti petunjuk dari rekan-rekan kami yang sedang bertugas. Selanjutnya, saudara, kita akan beralih ke sekitaran kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Kondisi arus lalu lintas pagi hari ini dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat terjadi perlambatan kecepatan kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Dan begitupun untuk kendaraan-kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni juga hingga saat ini masih terjadi perlambatan kecepatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap bersabar menunggu antrian traffic light dan jangan lawan arah karena rawan akan kecelakaan. Selanjutnya saudara, kita akan beralih ke sekitaran kawasan Pospol Cisarua, Bogor. Pagi ini terpantau kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta ataupun Ciawi dan sebaliknya dalam keadaan relatif lancar, belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan. Harap para pengendara mengantisipasi kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya serta aktivitas pasar yang berada di kawasan ini. Dan juga perlu diinformasikan untuk buka tutup jalan masih bersifat situasional. Terakhir saudara, kita akan memantau dari sekitaran kawasan Terminal Tritonadi, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Kertosuro yang akan menuju ke alternatif Purwodadi ataupun Grobogan dan juga yang akan menuju ke arah Karanganyar dan Sragen hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Kendaraan-kendaraan masih didominasi oleh kendaraan pribadi baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Saudara, menjadi informasi penting bagi kami semua bahwa untuk sosialisasi terkait kebijakan kendaraan over dimension and overload atau kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan masih terus berlangsung selama bulan Juni. Dan perlu kami informasikan bahaya dari kendaraan over dimension and overload di jalan raya itu nyata ketika kendaraan membawa barang dengan dimensi atau muatan berlebihan, kemampuan mengerem ataupun untuk menjaga jarak akan terganggu. Jadi henti pastinya menjadi lebih panjang dan resiko kecelakaan mengancam terutama pada jalan menurun ataupun tikungan tajam. Hal ini sangat berisiko terhadap keselamatan bersama di jalan. Untuk itu kami menghimbau patuhilah aturan dalam peraturan angkutan jalan ataupun angkutan barang demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan bersama. Dan juga saudara, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1 kali 24 jam di seluruh Indonesia telah tercatat sebanyak 206 kasus laka lantas dengan rincian 34 meninggal dunia, 35 luka berat, dan 261 luka ringan. Saudara, dari 206 kasus laka lantas yang masuk pada aplikasi RSMS, 78% didominasi oleh kendaraan roda 2. Kami himbau bagi para pengendara sepeda motor untuk selalu mematuhi dengan menggunakan helm baik pengemudi maupun penumpang demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi tetapi keselamatan bersama. Dan untuk saudara yang ingin mengupdate informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Saudara dapat menghubungi call center kami di 15669 juga SMS center di 9119. Demikian Anda yang dapat kami bagikan langsung dari studio NTMC Polri bersama saya Brigadir Cici dan silakan kembali ke Anda di studio. Oke, terima kasih atas laporan Anda Brigadir Cici. Selamat bertugas kembali. Serangan Amerika Serikat terhadap 3 fasilitas nuklir di Iran memicu meningkatnya ketegangan perang Iran-Israel. Iran ancam tutup selat Hormuz. Selengkapnya informasinya di Kompas Pagi usai jeda. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi
di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Merayakan 6 dekade harian Kompas, sebuah perjalanan yang lebih dari sekadar mencatat sejarah, tetapi juga berkarya tanpa henti, memperjuangkan literasi demi mencerahkan Indonesia. Spesial dengan penampilan Krisdayanti, Liodra, Tony Wenas, Mawar Deong, Inaya Wahid. Meriah bersama para komika tanah air. Gala Literasi Nusantara. Senin 30 Juni, pukul 7:30 malam. Live di Kompas TV. Kita berada di tengah gerak roda ekonomi yang lajunya dipengaruhi jalinan komunikasi antara pengusaha